Cerita dibuka dengan adanya seorang pria bernama Ginso yang pada saat itu sedang bersiap untuk melakukan pertandingan gulatnya. Ia adalah seorang pegulat yang sangat menyukai binatang, yang mana ia memiliki cita-cita untuk hidup berdampingan dengan para binatang. Ia juga memiliki seekor peliharaan bernama Hiroki. Lalu ketika sedang menjalani pertandingan gulatnya, Ginso yang berat melompat dari atas ring untuk menjatuhkan lawannya, tiba-tiba saja menghilang dan masuk ke dunia isekai. Ginso pun sangat terkejut karena ia kini telah berada di dunia lain, yang mana Ginso ternyata telah dipanggil oleh seorang putri yang bernama Yuki. Yuki mengatakan kalau ia ingin agar Ginso membantu kerajaannya mengalahkan iblis binatang buas dan raja iblis. Mendengar itu seketika Ginso menjadi marah karena putri Yuki ingin agar Ginso menghabisi binatang, sementara ia sendiri adalah seseorang yang sangat mencintai binatang. Lalu tanpa pandang bulu, Ginso pun langsung saja membanting putri Yuki. Tentu saja hal itu membuat para pengawalnya menjadi marah dan mencoba menangkap Ginso. Hingga akhirnya Ginso melarikan diri dan bersembunyi di dalam kota. Akan tetapi orang-orang yang melihatnya merasa kalau Ginso adalah orang yang mesum, sebab ia hanya memakai pakaian dalam saja. Padahal pakaian itu adalah pakaian Ginso ketika melakukan pertandingan gulat. Jadi Ginso akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gang. Di dalam gang itu Ginso bertemu dengan Misa dan Kaman yang ingin mengambil anjingnya. Akan tapi bukannya merasa ketakutan, Ginso malah merasa senang, sebab ia menganggap kalau mereka adalah binatang walaupun bertubuh manusia. Ginso pun mencoba menangkap Kaman yang merupakan manusia serigala dan menaklukkannya. Lalu ketika ia akan menangkap Misa, ia malah melihat ada seorang gadis bernama Shigun yang memiliki telinga binatang dan juga ekor. Melihat Shigun yang akan dijual membuat Ginso marah dan menyerang pria yang akan menjualnya itu. Pria itu ternyata merupakan bos dari Kaman dan Misa. Mereka berdua kemudian segera membawa bosnya yang kini telah pingsan. Setelah itu Shigun berterima kasih kepada Ginso karena sudah menyelamatkannya. Ia menjelaskan bahwa ia ditangkap dan akan dijual karena memiliki hutang kepada pria tersebut. Di sisi lain, Misa kini sedang mengobati punggung bosnya. Mereka pun berniat untuk membalas Ginso kembali. Bosnya dan Kaman memiliki ide untuk menculik anjing dari Ginso. Lalu setelah itu Ginso dan Shigun kini pergi ke kuil petualang. Dikarenakan mereka tidak memiliki uang, jadi Shigun mengajak Ginso untuk mencari uang terlebih dahulu. Ginso pun langsung bertemu dengan kepala kuil petualang dan mengatakan apa yang ia inginkan. Akan tapi karena kepala kuil petualang tidak mengerti dengan keinginan Ginso, membuatnya bingung harus berkata apa. Lalu beberapa petualang datang melaporkan kepadanya bahwa telah muncul segerombolan Siberus dan berhasil mengalahkan kelompoknya. Siberus itu tidak lama lagi akan sampai ke kota. Ginso yang mendengar kalau ada monster Siberus langsung bergas menuju lokasinya. Di tengah perjalanan, petualang itu memberikan senjata kepada Ginso. Namun Ginso malah marah karena ia adalah seorang pegulat yang menggunakan tangan kosong. Lalu ketika telah sampai di tempat keberadaan Siberus itu, Ginso sangat senang karena Siberus itu adalah binatang yang memiliki 3 kepala. Ia berusaha melawan Siberus itu dengan maju sendirian, yang mana Ginso ternyata malah mengajak Siberus itu bermain-main. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menaklukkan semua Siberus tersebut. Para petualang sangat terkejut karena Ginso berhasil mengalahkannya dengan tangan kosong saja. Mulai dari sinilah, Ginso memutuskan untuk membuat iblis dan manusia bisa hidup berdampingan. Ia tak mau menjadi seorang pahlawan, karena Putri Yuki malah ingin menghabisi binatang iblis. Untuk itu ia ingin membuka toko hewan saja. Ginso menjelaskan bahwa nantinya ia akan menaklukkan binatang iblis agar bisa ia pelihara. Jadi mereka akan mengambil misi di kuil petualang lalu menaklukkan binatang iblis itu dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Shigun sangat senang karena rencana Ginso itu akan membuat mereka mendapatkan banyak uang. Ia pun setuju dan resmi bergabung dengan kelompok Ginso. Namun menurut Ginso sebelum itu ia harus mencari tempat agar bisa melatih binatang iblisnya. Dan itu ia pasti harus membutuhkan biaya yang banyak untuk mendapatkan tempatnya. Mereka kemudian mulai mencari misi di papan pengumuman. Tiba-tiba seseorang datang menyapa Ginso dan mengatakan kalau sekarang Ginso dijuluki sebagai pembunuh binatang iblis. Akan tapi hal itu ternyata membuat Ginso marah dan menghajar orang tersebut. Ia tidak suka bila dikatakan sebagai pembunuh binatang iblis. Setelah itu Ginso menyuruh Shigun untuk mencarikan mereka misi yang memiliki hadiah terbesar. Shigun pun menunjukkan kalau hadiah yang terbesar adalah menghabisi salamander. Menurut Shigun sebaiknya mereka tidak mengambil misi itu karena mereka baru aja membentuk kelompoknya. Namun Ginso tetap memilih salamander karena hadiahnya yang besar.
Lalu seorang petualang terkuat di guild itu datang mengajak Ginso untuk bergabung dengannya. Ia ingin mereka bekerja sama menghabisi Salamander itu. Pria itu mengatakan kalau ia akan menunjukkan cara menghabisi Salamander itu di depan Ginso. Hal itu lagi-lagi membuat Ginso marah, karena ia tidak suka jika ada orang yang ingin menghabisi binatang iblis. Ginso pun memilih untuk pergi bersama dengan Shigun saja. Jadinya di sini Ginso pun memilih untuk pergi bersama dengan Shigun saja. Dan ya, dengan mudahnya Ginso di sini langsung saja menaklukkan Salamander itu. Setelah itu ia pun langsung melaporkannya di guild petualang. Sementara itu di dataran yang jauh terdapat seorang gadis yang sedang melihat jenis-jenis makanan. Hingga ketika makan malamnya telah siap, ia sangat marah karena ia terus-terusan hanya mendapatkan daging goblin dan daging orc saja. Ia memutuskan kali ini akan keluar agar bisa makan makanan yang enak. Sementara itu Ginso kini telah menaklukkan banyak binatang iblis. Shigun menyarankan agar mereka segera mencari tempat tinggal untuk menampung binatang iblis tersebut. Karena jika dibiarkan seperti itu terus, orang-orang pasti nantinya akan datang menghabisi binatang iblisnya. Ginso akhirnya kembali lagi ke guild petualang dan melihat misi yang paling banyak hadiahnya. Shigun mengatakan bahwa kali ini ada misi untuk menghabisi para orcs. Sebab para orcs itu telah meresahkan warga desa dan selalu mencuri hasil pertanian mereka. Akan tapi Ginso ternyata tidak menyukai misi itu. Sebab misinya bukan terkait tentang binatang iblis. Ia menganggap kalau orcs itu sama aja seperti manusia. Namun Shigun mengatakan bahwa jika mereka menyelesaikan misi itu, maka mereka akan bisa langsung membeli tempat tinggal. Mendengar itu Ginso pun langsung berubah pikiran dan mau mengambil misi tersebut. Mereka berdua akhirnya pergi menuju ke tempat para orcs itu tinggal. Saat sampai di tempat para orcs, Ginso menyuruh Shigun untuk bersembunyi. Sementara dirinya akan masuk berbicara dengan para orcs. Ketika masuk di dalam, Ginso langsung menantang orcs terkuat yang ada di tempat itu. Pemimpin dari para orcs kemudian muncul dan menanyakan apa maksud kedatangan Ginso ini. Ginso tanpa banyak bicara langsung saja menghajar pemimpinnya itu, sehingga pertarungan mereka berdua akhirnya dimulai. Awalnya pertarungan mereka sangatlah sengit, dikarenakan pemimpin dari para orcs itu mampu melayangkan pukulannya juga kepada Ginso. Akan tapi itu tidak bertahan lama, dikarenakan Ginso kini menunjukkan teknik bergulatnya. Dan dengan itu semua, ia pun langsung saja mengalahkan pemimpin orcs tersebut. Setelah mengalahkan pemimpinnya, Ginso pun akan dijadikan pemimpin baru di tempat itu. Namun Ginso mengatakan bahwa ia akan kembali menunjuk pemimpin lama mereka untuk memimpin tempat tersebut. Setelah itu ia kembali ke guild petualang dan melaporkan kalau ia sudah menaklukkan para orcs itu. Ginso pun kini mendapatkan hadiah dari misinya, dan dengan begitu ia bisa membeli tempat tinggal yang luas. Bahkan juga memiliki gudang. Mereka berdua akhirnya tinggal di rumah itu bersama dengan para binatang iblisnya. Lalu Shigun mengambil beberapa barang yang sudah mereka dapatkan dan pergi ke guild petualang untuk digadaikan. Dan juga Shigun pengen melihat apakah ada misi yang memiliki hadiah besar atau tidak. Sementara itu Ginso akan memberikan makanan para binatang iblisnya dan memperbaiki rumah mereka. Hingga tiba-tiba anjingnya menemukan sesuatu di belakang rumah mereka. Ketika Ginso mengeceknya, ternyata itu adalah wanita yang sebelumnya ingin memakan makanan enak. Saat terbangun, Ginso langsung persilakan gadis itu untuk makan. Gadis itu kemudian mengenalkan dirinya yang bernama Linda, dan ia merupakan ras setengah naga. Linda sangat terkejut melihat Ginso yang memiliki banyak sekali binatang iblis. Ginso menjelaskan kepadanya bahwa ia akan membuka toko hewan, yang mana ia akan melatih para binatang iblis agar bisa dipelihara, sehingga ia bisa menjualnya kepada orang-orang. Sebab ia sangat ingin sekali melihat manusia dan binatang iblis hidup berdampingan. Setelah melihat-lihat isi rumah Ginso, Linda kemudian pamit untuk pergi. Tak lama setelahnya, Shigun datang dan mencium bau naga. Shigun mengira kalau Ginso ini sudah mengambil naga lagi. Namun Ginso mengatakan bahwa ia hanya memberi makan manusia setengah naga yang lagi kelaparan. Lalu di sini Shigun memberitahu Ginso bahwa ia mendapatkan misi yang bagus untuk mereka. Yang mana ketika bertemu ketua guild petualang, ia menjelaskan bahwa saat ini ada seekor naga yang sering menyerang para warga di malam hari. Kali ini tak ada yang bisa melawan naga itu, dan hanya Ginso saja yang mungkin bisa melawannya. Untuk itu kepala guild petualang meminta agar Ginso mengalahkan naga tersebut. Ginso dan Shigun kemudian pergi ke tempat munculnya naga itu untuk memeriksanya. Saat Shigun mencium baunya, ternyata baunya sama seperti bau naga yang ada di rumah mereka. Ginso merasa sepertinya Linda telah menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin saja Linda ini sedang terlibat beberapa tindakan kriminal. Ginso kemudian memakai pakaian gulatnya dan bersiap untuk menyelesaikan misinya. Lalu ketika ia masang perangkap untuk menangkap Linda,
Tiba-tiba saja Linda sudah ada di dalam perangkapnya. Ginso kemudian mengatakan bahwa ia sedang mencari Linda dan ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Akan tetapi tiba-tiba beberapa petualang yang sedang berjaga mendapati Ginso yang saat itu sedang memakai pakaian dalamnya dan mengurung seorang gadis. Mereka pun berpikir kalau Ginso akan melakukan sesuatu yang jahat kepada gadis itu. Jadinya Ginso di sini akhirnya memutuskan melarikan diri. Dan ternyata si Linda juga berhasil meloloskan diri dari perangkapnya Ginso. Di sini Ginso lalu menanyakan mengapa Linda mengikutinya. Menurut Linda, Ginso bukanlah orang yang jahat. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Camilla menghampiri mereka. Ia ternyata adalah pengawal dari Linda yang datang untuk menjemputnya. Akan tetapi Linda berpura-pura tidak mengenalinya, sehingga Ginso dan Camilla akhirnya melakukan pertarungan. Setelah mengalahkan Camilla, mereka berdua lalu melarikan diri lagi, sebab para petualang itu masih saja mengejar mereka. Ginso lalu menyuruh Linda untuk menyamar juga sepertinya agar mereka tidak dicurigai. Namun si Gun yang menemukan mereka malah terkejut karena Ginso sedang melakukan penyamaran dengan seorang gadis. Si Gun di sini kemudian menyuruh mereka berdua untuk segera kembali ke rumah. Saat di rumah, Linda akhirnya memberitahukan identitas aslinya kalau ia berasal dari keluarga Vanin, yaitu salah satu dari 4 keluarga yang melayani Raja Iblis. Lalu setelah itu, Camilla tiba-tiba saja muncul di dalam rumah Ginso. Ia ingin menghabisi Ginso dan Sigun karena sudah mengetahui rahasia keluarga Vanin. Ginso dan Sigun kemudian bekerjasama mengalahkan Camilla. Sampai Linda ini minta agar mereka memaafkan Camilla karena Camilla adalah pelayan yang setia kepadanya. Linda akhirnya mengatakan bahwa ia sebenarnya kabur dari rumah karena ingin makan makanan yang enak. Ia juga minta kepada Ginso agar diizinkan untuk membantu toko hewannya. Ginso pun setuju dan mengizinkannya, serta mengganti nama Linda menjadi Hanako. Sementara itu Putri Yuki yang berada di kerajaan merasa kesel, sebab para prajuritnya selalu menceritakan tentang dirinya di belakangnya. Hal itu dikarenakan Ginso yang sebelumnya mempermalukan dirinya. Ia pun memerintahkan pengawalnya itu untuk segera menemukan Ginso. Di sisi lain, Sigun sedang mengeluhkan masalah keuangannya kepada salah satu pegawai guild petualang. Ia mengatakan bahwa sekarang Ginso membawa lagi orang di rumah mereka, dan Ginso tidak mau bekerja lagi, padahal uang mereka sekarang tinggal sedikit banget. Lalu ketika pulang di rumah, Camilla malah meminta uang kepadanya untuk menyewa pelukis agar bisa melukis tubuhnya Hanako. Dan Ginso minta uang juga kepadanya untuk membeli makanan peliharaannya. Hal itu pun membuat Sigun kesel, sebab keuangan mereka sekarang sedang menipis. Tak lama kemudian seorang pria bernama Klaus yang merupakan pegawai bank datang ke tempat mereka. Ia ternyata datang menanyakan kesiapan Ginso untuk meminjam uang di banknya. Sebab sebelumnya Ginso telah mengajukan pinjaman. Namun syaratnya adalah Ginso harus menyiapkan uang bayaran sebesar 20% dari uang yang akan ia pinjam. Ginso pun mengatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki uang. Menurut Klaus, Ginso sekarang sudah memiliki banyak anggota. Jadi sebaiknya mereka harus pergi bekerja. Karena jika tidak membayar banknya, maka Ginso akan dianggap tidak melanjutkan pengajuannya. Ginso akhirnya di sini memutuskan untuk menyuruh mereka semua bekerja. Ginso akan bekerja di pertambangan, Sigun bekerja sebagai pelayan, Hanako mengikuti lomba makan, sedangkan Camilla malah dikejar oleh orang-orang. Lalu singkat cerita, setelah bekerja, Sigun merasa kesel karena keuangan mereka malah semakin berkurang dari sebelum mereka bekerja. Ginso mengatakan bahwa ia dipecat dari pekerjaannya karena terlalu lama bermain-main bersama binatang. Sementara Camilla malah dikejar-kejar oleh para pria karena orang-orang itu menanyakan tarifnya. Sementara Hanako mengikuti lomba makan, malah ia disuruh untuk membayar biaya makanannya. Sigun pun sangat kesel dan akhirnya ia pergi menemui kepala guild petualang serta menceritakan apa yang sedang ia alami. Kepala guild petualang kemudian memberikan misi kepada Sigun, yaitu untuk membasmi Griffon. Sigun lalu bergegas menemui Ginso dan memberitahukan tentang misi itu. Ginso senang karena kali ini mereka akan melawan binatang iblis lagi. Lalu pria yang dijuluki orang terkuat di guild petualang datang lagi menghampiri Ginso. Ia mengatakan bahwa ia yang akan lebih dulu menghabisi Griffon itu. Ginso marah karena ia tidak mau jika binatang iblis dihabisi. Setelah itu mereka kemudian pergi mencari keberadaan Griffon tersebut, yang mana Griffon selalu membuat anaknya bertarung dan yang kalah akan dibuang. Lalu ketika mereka menemukan Griffon itu, ternyata saat itu juga anak mereka sedang bertarung. Salah satu dari anaknya itu pun kalah dan akan dibuang. Ginso kemudian maju mengambil anaknya itu dan bergegas melarikan diri. Ia tidak mau jika anak Griffon itu sampai dibuang, sehingga ia memutuskan untuk merawatnya.
Akan tapi Griffon itu ternyata mengejar mereka. Nah, karena terus dikejar, Camilla akhirnya memutuskan untuk melawan Griffon itu agar bisa melindungi Hanako. Si Griffon itu kemudian mengepung mereka, sehingga Ginso memutuskan untuk melawannya. Ia di sini menyuruh Shigun untuk membawa anak Griffon itu, sementara ia dan Hanako akan melawan Griffonnya. Ginso lalu melawan Griffon tersebut dan berhasil menahan semua serangannya. Namun seperti biasa, Ginso bukan menghabisi binatang iblisnya, melainkan mencoba menjinakkannya. Hal itu pun malah membuat ia terbentur di batu dan akhirnya pingsan. Hanako yang tinggal sendirian terpaksa harus melawan Griffon itu, dan ia pun berhasil mengusir Griffon tersebut dan membawa Ginso serta Camilla. Lalu karena mereka tidak berhasil mengalahkan Griffonnya, mereka juga tidak mendapatkan hadiahnya. Namun anak dari Griffon itu kini akan dirawat oleh Ginso. Hingga beberapa hari kemudian, Griffon tersebut kini telah menjadi besar. Shigun sangat terkejut karena pastinya Griffon itu akan membutuhkan banyak makanan, yang menandakan kalau Griffon itu juga pastinya akan membutuhkan biaya hidup yang banyak. Sementara itu di dunia manusia, lawan Ginso yang sebelumnya yang bernama Mao kini kesel sebab Ginso menghilang begitu saja, padahal pertandingan itu adalah pertandingan yang sangat penting baginya. Ia pun sangat galau karena Ginso tak kunjung juga muncul. Mao bahkan hanya mengurung diri di dalam kamar saja. Ia tak mau melawan pegulat yang lain dan hanya ingin melawan Ginso saja, sebab hanya Ginso sajalah yang belum ia kalahkan. Di sisi lain, Ginso sendiri sedang asik memandangi binatang iblis barunya. Ia sangat senang karena melihat binatang iblisnya itu sedang tidur. Namun tiba-tiba Shigun datang menariknya untuk pergi menjalankan misi. Dikarenakan Hanako dan Camilla juga sudah menunggu mereka di hutan. Ketika mereka telah pergi, Misa dan Kaman ternyata sedang mengawasi mereka. Kaman berencana menculik anjing Ginso untuk membalaskan dendamnya. Akan tapi saat mereka mencoba memancing anjing dari Ginso, Kaman malah tertarik kepada anjing itu karena menurutnya ia sangat imut. Misa pun berusaha menyadarkan Kaman untuk segera menculik anjing itu. Namun tiba-tiba saja penjaga dari rumah Ginso mendapati mereka. Misa dan Kaman lalu melaporkan hal itu kepada bosnya, bahwa mereka sudah gagal menjalankan misi untuk mengambil anjing Ginso. Sementara itu di dalam hutan, Ginso dan yang lainnya kini sedang bersiap menjalankan misinya. Kali ini misi mereka adalah mengalahkan Dragula. Ginso lalu memberitahu mereka bahwa ia memiliki firasat buruk, sehingga ia ingin agar mereka kembali saja dan tidak usah menjalankan misinya. Akan tapi Shigun mengatakan Ginso hanyalah berbohong, sebab Ginso tidak mau menjalankan misi itu karena Dragula bukanlah binatang iblis, melainkan monster tanaman. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara monster yang berteriak. Ginso pun langsung menuju sumber suara itu, karena menurutnya itu adalah binatang iblis. Namun Ginso yang menuju sumber suara itu malah berteriak kenceng. Hal itu membuat mereka panik karena beranggapan Ginso sudah dihabisi oleh binatang iblis. Ketika mereka mendatangi Ginso, ternyata Ginso kecewa, sebab suara tersebut bukanlah milik binatang iblis, melainkan monster tanaman Dragula yang mereka sedang cari-cari. Shigun kemudian menyuruh mereka untuk bergegas mengambil Dragula itu. Akan tetapi Ginso tidak mau melakukannya, begitu pula dengan Camilla, yang mana itu malah membuat mereka berdua bertengkar lagi. Shigun pun berusaha menghentikan mereka dan menyuruh mereka untuk bergegas mengumpulkan Dragula. Namun setelah melihat Dragulanya, ternyata Hanako ini sudah memakan semuanya. Lalu ketika pulang ke rumah, si penjaga rumah Ginso mengatakan bahwa anjing Ginso hampir saja diculik. Tentu aja Ginso sangat marah dan menanyakan siapakah pelakunya. Yang mana setelah menunjukkan gambarnya, Ginso langsung saja menuju tempat tinggalnya si Kaman dan juga Misa. Ginso sangat marah kepada Kaman karena sudah berani mencoba untuk menculik anjingnya. Walaupun Kaman ini adalah manusia setengah binatang, tapi untuk kali ini Ginso harus memberinya sebuah pelajaran. Di sini Ginso pun langsung saja menghajar si Kaman. Sementara itu, Mao yang berada di dunia manusia kini sedang berkonsultasi oleh dokter terkait masalahnya. Menurut dokter, Mao ini terlalu terobsesi dengan Ginso, sehingga Mao harus mencari kegiatan lain agar bisa melupakan Ginso. Namun walaupun sudah mencari kegiatan lain, Mao tetap saja mengingat Ginso. Di sisi lain, seorang wanita bernama Joanna yang berasal dari ras vampir kini sedang mempersiapkan ritual pemanggilan Raja Iblis dari dunia lain. Ia telah mengetahui kalau Putri Yuki sudah memanggil seorang pahlawan, sehingga untuk melawannya, maka ia juga akan memanggil Raja Iblis dari dunia lain. Setelah memanggilnya, ternyata yang datang itu adalah si Mao. Joanna kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia berasal dari keluarga vampir, yaitu keluarga Adorian, salah satu dari 4 keluarga yang melayani Raja Iblis.
Joanna memanggil Mao ke dunia isekai karena ingin agar Mao yang sebagai Raja Iblis dari dunia lain mengalahkan pahlawan juga yang sudah dipanggil ke dunianya. Lalu pelayan Joanna yaitu si Rose menunjukkan gambar dari pahlawan yang dipanggil oleh Putri Yuki. Seketika di sini Mao langsung terkejut karena gambar itu ternyata adalah gambar Genso. Ia pun langsung menjadi senang karena kini telah menemukan Genso. Mao memberitahu Joanna bahwa ia dan pahlawan itu saling mengenal satu sama lain. Joanna kini sangat senang karena dengan datangnya Raja Iblis dari dunia lain, maka ia pasti bisa menghancurkan musuh yang sangat ia benci, yaitu Hanako. Lalu Joanna mengingat masa lalunya sewaktu ia masih anak-anak, yang mana ia telah berlatih menggunakan pedang untuk mengikuti turnamen. Namun ketika mengikuti turnamen itu, ia malah dikalahkan oleh Hanako. Joanna lalu minta untuk bertanding ulang. Akan tetapi Hanako menolaknya karena ia ingin makan terlebih dahulu. Di sini Joanna pun memberikan makanannya agar bisa bertanding lagi dengan Hanako. Hingga saat telah selesai makan, mereka akhirnya bertarung lagi. Beberapa kali Joanna mencoba melawan Hanako, ia tetap juga tidak bisa mengalahkannya. Mulai dari sinilah, Joanna menjadi terobsesi dengan Hanako. Ia pun terus memperhatikan Hanako agar bisa menemukan rahasia dari kekuatannya. Akan tapi ia tidak pernah menemukan dari mana datangnya kekuatan Hanako. Joanna malah bingung bagaimana bisa ia kalah dari wanita yang hanya tahu tentang makanan saja. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Joanna bertemu dengan Hanako di suatu pesta. Joanna lalu memberitahu Hanako bahwa Carmilla yang merupakan pelayannya itu adalah vampir dari ras yang paling terendah. Joanna ingin agar Hanako membuang saja Carmilla, dan ia akan memberikan vampir yang lebih hebat daripada Carmilla, sama seperti vampirnya yang sekarang. Yang mana sebenarnya Joanna ini ingin memberikan pelayannya kepada Hanako, agar pelayannya itu nantinya bisa mencari tahu kelemahan dari Hanako. Tapi Hanako ternyata menolak tawaran dari Joanna, karena ia merasa kalau Carmilla adalah pelayan yang setia kepadanya. Joanna lalu mengatakan bahwa keluarga yang melayani Raja Iblis tidak boleh memiliki pelayan yang lemah. Untuk itu Joanna ingin agar pelayannya Rose berduel dengan Carmilla. Jika Rose bisa menang, maka Joanna akan mengambil Carmilla. Hanako pun setuju dengan duel itu dan langsung pergi. Carmilla di sini sangat terkejut karena Hanako mau menerima duelnya, sebab ia gak mungkin bisa mengalahkan si Rose. Lalu Hanako mengatakan bahwa jika Carmilla ingin menjadi pelayannya, maka Carmilla harus berusaha. Dan ia menerima tantangan itu karena ingin segera pergi menikmati masakan dari pesta tersebut. Setelah pesta selesai, mereka akhirnya bertemu di suatu tempat untuk melaksanakan duel pelayan. Sebelum dimulai, Joanna kembali mengingatkan Hanako bahwa jika Rose menang, maka Hanako harus memecat Carmilla dan mengganti pelayannya itu dengan pelayan yang akan ia berikan. Hanako pun setuju dan duel pelayan mereka akhirnya dimulai. Dalam pertarungan itu, Rose terus saja menyerang Carmilla. Sementara Carmilla hanya terus menghindari serangan itu dan menahannya. Hingga Carmilla yang sudah kelelahan kini harus dikalahkan oleh Rose. Kemudian Carmilla mohon kepada Hanako agar ia tetap diizinkan melayaninya. Namun sesuai perjanjian mereka, Joanna pun akan membawa Carmilla dan Hanako. Lalu si Hanako pun meminta agar Joanna tidak membawanya. Ia juga sampai berlutut agar Joanna melepaskan Carmilla, karena ia masih ingin Carmilla untuk menjadi pelayannya. Joanna sangat senang karena melihat Hanako bersujud di depannya. Ia akhirnya pun melepaskan Carmilla dan pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu ketika sedang di perjalanan pulang, Joanna ini tiba-tiba saja dihentikan oleh Hanako. Di sini Hanako mengatakan kalau ia tidak boleh mempermalukan keluarganya, serta ingin membalas sakit hati dari pelayannya. Jadi Hanako pun menantang Joanna untuk berduel dengannya. Akan tetapi kali ini Hanako akan menunjukkan wujud naganya, sehingga hal itu membuat Joanna dan Rose menjadi ketakutan. Semenjak hari itu Joanna selalu merinding ketika mengingat wujud Hanako. Joanna lalu memberitahu Rose bahwa ia mencari pahlawan agar bisa mengalahkannya dan mendapatkan semua pujian. Untuk itu ia akan menemukan pahlawannya terlebih dahulu dan mengalahkannya. Ia tidak boleh sampai membiarkan Hanako menjadi orang pertama yang akan melakukannya. Sementara itu, Genso yang berada di rumahnya, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita yang bernama Celes. Celes mengatakan bahwa ia datang mencari Genso yang merupakan seorang pembunuh binatang iblis. Hal itu pun lagi-lagi membuat Genso marah dan langsung menghajarnya. Setelah itu Celes mengatakan tujuan ia datang menemui Genso. Jadi ia ingin agar Genso ini menjadikannya sebagai muridnya. Akan tapi Genso menolaknya
karena ia sedang sibuk mengurus binatang iblisnya. Celes pun terus memaksa Genso agar mau menjadi muridnya, hingga Genso tidak sengaja menyentuh perut dari Celes dan merasakan sesuatu. Ketika melihat perutnya, ternyata Celes ini adalah seorang Lizardman. Di sini Celes selalu mengatakan bahwa para Lizardman biasanya dianggap sebagai iblis binatang buas dan sangatlah kuat. Namun dalam kasusnya, itu hanya di perut dan punggungnya saja yang muncul sebuah sisik. Untuk itulah ia ingin memperkuat dirinya dan menjadi murid dari Genso. Mengetahui kalau Celes adalah seorang Lizardman, Genso pun langsung menerimanya menjadi muridnya. Ia kemudian bawa Celes ke hutan untuk menjalani latihannya. Di sini Shigun dan yang lainnya juga ikut membantu untuk melatih Celes. Lalu Genso di sini mulai melatih Celes dan mengajari Celes dasar dari teknik bergulatnya. Begitu juga dengan Shigun serta yang lainnya yang akan mengajari Celes tentang kekuatan mereka. Hingga di sini Celes akhirnya berhasil menguasai dasar-dasar dari teknik bergulatnya. Genso pun sangat senang karena Celes sekarang bisa pergi untuk menunjukkan kekuatan bergulatnya. Akan tetapi Celes mengatakan bahwa yang ia inginkan bukanlah seperti ini. Shigun lalu menanyakan apa sebenarnya alasan dari Celes mau menjadikan Genso sebagai gurunya. Celes di sini kemudian menceritakan semuanya kepada mereka dan membuat Genso menjadi terkejut. Genso juga sangat marah mendengar cerita dari Celes. Ia kemudian langsung pergi ke kuil petualang dan mengajar semua petualang yang ada di tempat itu. Setelah itu kepala kuil petualang menanyakan apa yang terjadi kepada Genso. Ternyata Celes mengatakan bahwa para petualang di tempatnya itu melecehkannya. Hal itulah yang membuatnya datang berlatih kepada Genso agar bisa membalas para petualang itu. Namun ia sudah tidak mempermasalahkan hal itu karena ia sadar itu bukanlah hal yang besar. Para petualang pun juga minta maaf karena sudah berkata kasar kepada Celes. Akan tetapi Genso menolak permintaan maaf mereka. Genso kemudian menyuruh Celes untuk melawan para petualang itu, karena jika tidak maka ia yang akan mengeksekusi mereka. Celes akhirnya bertarung melawan salah satu petualang tersebut. Dengan teknik yang sudah ia pelajari dari mereka semua, Celes berhasil memojokkan petualang itu. Di tengah pertarungan yang mereka sedang lakukan, Klaus yang saat itu berada di kuil petualang lalu singgah untuk melihatnya. Sementara itu, Celes kehilangan senjatanya akibat kurang berkonsentrasi. Akan tetapi ia pun berhasil mengalahkan petualang itu dengan teknik gulat yang sudah dipelajari dari Genso. Setelah pertarungan tersebut, para petualang pun kembali minta maaf karena sudah meremehkan Celes. Namun Genso ternyata tidak terima jika para petualang itu hanya diberikan maaf saja. Ia ingin mereka diberi pelajaran agar nantinya tidak ada korban lagi. Di sini kepala kuil petualang lalu mencoba menenangkan Genso, serta para petualang juga menjelaskan bahwa mereka bersikap kasar sebab perburuan yang para petualang sering lakukan kini sedang mengalami masalah. Setiap kali mereka memburu dan mencoba menangkap binatang iblis, selalu saja muncul seseorang yang memakai topeng dan mengalahkan mereka. Tentu di sini Shigun dan yang lainnya pun tahu kalau itu pastinya perbuatan dari Genso. Nah, merasa kalau penjelasan mereka masuk akal, Genso akhirnya memaafkan mereka. Lalu dalam perjalanan pulang, Klaus mendatangi mereka dan ingin memberitahukan sesuatu. Klaus mengatakan kepada mereka bahwa ia ingin mengadakan turnamen umum. Karena jika turnamen itu diadakan, mereka pasti bisa menjual makanan dan sebagainya. Sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ia juga akan membayar Genso jika Genso ikut dalam turnamen itu. Genso seketika merasa berdebar-debar, sebab ia merasa seperti akan mengikuti turnamen gulat lagi. Genso pun setuju dan bersedia ikut dalam turnamen tersebut. Mereka kemudian mulai membuat ringnya untuk acara turnamennya, yang mana Genso ingin membuat turnamen gulat seperti di dunianya. Para petualang akan disiapkan menjadi pesertanya. Namun Genso mengatakan bahwa ia tak mau kalau hanya manusia yang menjadi pesertanya, sehingga manusia setengah binatang akhirnya diikutkan juga. Jadinya Genso dan Shigun kemudian pergi mencari manusia setengah binatangnya. Mereka terlebih dahulu pergi ke rumah tetangganya dan menanyakan hal itu. Ketika suami dari tetangganya pulang, di sini Genso pun langsung saja mengajaknya bertarung. Setelah mengalahkannya, Genso mengajak Kobon itu untuk ikut bersamanya mengikuti turnamennya. Setelah itu, ia dan Shigun pergi menemui Kaman dan Misa. Mereka ingin mengajak Kaman ikut dalam turnamennya juga. Akan tetapi Kaman yang sudah trauma dengan Genso tidak mau melakukannya, sebab ia sangat takut akan berhadapan dengan Genso lagi.
sehingga Misa akhirnya memutuskan untuk menggantikan Kaman. Lalu ketika mereka akan kembali, Ginso melihat pemimpin dari para orcs yang sedang berada di kota. Saat itu mereka mendapatkan tugas untuk membersihkan taman kota. Ginso akhirnya mengajak mereka juga untuk ikut dalam turnamennya. Namun dari kejauhan, seseorang yang misterius sedang mengawasi mereka. Di sisi lain, Putri Yuki kini sedang galau karena tak kunjung juga menemukan keberadaan Ginso. Lalu salah satu pengawalnya datang memberitahunya bahwa Ginso sepertinya mengadakan sebuah turnamen. Sementara itu Ginso kini menyuruh para pesertanya untuk bertarung satu sama lainnya. Ia juga mengajari mereka bagaimana cara melakukan pertarungan gulat. Menurut Ginso, dalam melakukan pertarungan gulat, mereka harus membuat pertarungan itu menghibur, sehingga orang-orang yang datang menonton pasti akan ramai. Beberapa hari kemudian, turnamen tersebut akhirnya dimulai. Sigun juga buka lapak untuk menjual barang-barang agar mendapatkan penghasilan tambahan. Ketika turnamen itu dimulai, orang-orang ternyata sangat menyukainya, sebab mereka baru pertama kali melihat pertarungan gulat. Hingga Kobun kini maju sebagai peserta dan lawannya adalah Celes. Saat bertarung, Celes ini langsung menggunakan teknik Ginso, sehingga Kobun dengan cepat dapat dikalahkan. Setelah pertarungan itu, kini giliran Ginso yang akan bertarung. Namun kali ini ia akan berpasangan dengan Camilla, serta melawan petualang terkuat yang berpasangan dengan Misa. Misa sangat senang melawan Ginso, karena ia kini bisa membalaskan dendam Kaman kepada Ginso. Akan tetapi ketika pertarungan dimulai, Camilla malah sengaja menyerang Ginso. Hal itu membuat Ginso marah dan akhirnya membuat mereka bertengkar lagi. Namun walaupun begitu, mereka berdua berhasil membuat Misa dan petualang terkuat menjadi terpojokan. Hingga akhirnya petualang terkuat harus dikeluarkan karena pingsan. Untuk itu, ia pun digantikan oleh Kaman, yang ternyata saat itu secara diam-diam ia datang untuk menonton. Kaman dan Misa kini bekerja sama untuk mengalahkan Ginso. Akan tapi walaupun begitu, mereka berdua juga tetap saja kalah. Setelah turnamennya selesai, Ginso mentraktir semua pesertanya. Klaus selalu memberitahu mereka bahwa dalam acara tersebut mereka mendapatkan untung yang sangat banyak, sehingga mereka bisa membayar para peserta yang ikut dalam turnamen itu. Sigun sangat senang melihat orang-orang yang kini menjadi akrab, entah itu manusia ataupun manusia setengah binatang. Akan tapi tiba-tiba saja beberapa orang datang menagih kepada Sigun, yang mana mereka ingin meminta bayaran atas kerusakan yang terjadi, serta makanan yang dipersiapkan untuk para peserta. Sigun pun marah kepada Ginso dan yang lainnya, sebab ia harus membayar itu semua menggunakan uang hasil jualannya sendiri. Di sisi lain, Joanna serta Rose kini sedang bersama dengan Mao. Mereka berencana untuk pergi mencari keberadaan sang pahlawan. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh beberapa binatang iblis. Mao kemudian langsung turun menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Sementara itu Putri Yuki yang sedang mencari Ginso akhirnya menemukannya. Akan tetapi Ginso sudah tidak mengingat siapa dirinya. Putri Yuki pun berusaha membuat Ginso agar mengingat dirinya. Hingga akhirnya Ginso pun mengingatnya bahwa Putri Yuki ini adalah orang yang telah memanggilnya. Putri Yuki kemudian mengenalkan dirinya dan mengatakan kalau ia adalah Tuan Putri serta pendeta tertinggi. Ia datang ke tempat itu untuk menjemput sang pahlawan yaitu Ginso. Di sini Carmilla tidak percaya kalau Ginso adalah seorang pahlawan. Ia malah menganggap kalau Ginso adalah penjahat yang menjijikan. Di sini Putri Yuki marah karena ia tidak terima jika Carmilla mengatakan kalau Ginso adalah penjahat yang menjijikan. Ia ingin segera membawa Ginso karena Ginso yang merupakan seorang pahlawan memiliki misi untuk mengalahkan Raja Iblis. Akan tapi Ginso menolak untuk melawan Raja Iblis. Sebab jika Raja Iblis adalah pemimpin dari binatang iblis, maka ia tak mau melawannya. Terlebih lagi ia sekarang sedang fokus membuat toko hewannya. Apalagi dia sekarang sedang fokus membuat toko hewannya. Tujuannya saat ini adalah untuk membuat orang-orang bisa menerima binatang sebagai keluarga mereka. Menurutnya itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Di sini Putri Yuki akhirnya berniat menghabisi Ginso. Karena jika Ginso masih hidup dan belum kembali ke dunianya, maka mereka juga tidak akan bisa melakukan pemanggilan lagi. Untuk itu Putri Yuki menyuruh para kesatrianya menghabisi Ginso. Namun kesatria Putri Yuki malah langsung dihabisi sendiri oleh Ginso. Padahal menurut Putri Yuki, kesatria yang ia bawa ini adalah kesatria yang terkuat di kastilnya. Sementara itu Joanna kini telah mengumpulkan pasukan untuk bersiap menyerang sang pahlawan. Ia juga menyuruh Mao untuk memimpin para pasukannya itu. Di keesokannya, Hanako dan Carmilla melihat Ginso yang sedang galau. Mereka berpikir kalau Ginso sepertinya sedang jatuh cinta.
Lalu Shigun yang datang menyapa Ginso malah menolak Ginso yang ingin bercerita kepadanya. Namun Ginso tetap memaksanya untuk mendengarkan ceritanya. Ginso mengatakan semenjak Putri Yuki datang, ia terus saja memikirkan Raja Iblis. Ia berpikir kalau Raja Iblis pasti memiliki banyak binatang iblis yang memiliki bulu lebat serta sisik yang bagus-bagus. Shigun lalu memberitahu Ginso untuk pergi ke kuil petualang saja mencari tahu tentang Raja Iblis. Mereka berdua kemudian pergi ke kuil petualang dan menanyakan kepada para petualang tentang Raja Iblis. Kepala kuil petualang senang karena Ginso akan menargetkan Raja Iblis. Ia pun mengatakan akan memberikan dukungan penuh kepada Ginso. Lalu petualang terkuat meminta untuk ikut membasmi Raja Iblis. Karena dengan pedang barunya itu, ia pasti bisa menghabisi para binatang iblis. Ginso pun marah karena ia tidak mau ada yang mengalahkan Raja Iblis selain dirinya. Para petualang sangat kagum kepadanya. Karena bagi Ginso, Raja Iblis hanyalah mangsanya. Para petualang menganggap kalau Ginso adalah seorang pahlawan. Akan tapi Ginso menolak dipanggil sebagai pahlawan, karena ia adalah seorang pegulat pro. Lalu setelah dari kuil petualang, Ginso ternyata masih tidak menemukan informasi tentang Raja Iblis. Tak lama kemudian, Putri Yuki kini datang lagi menemui Ginso. Ia memberitahunya bahwa Raja Iblis di Isekai telah memanggil raja baru dari dunia lain. Sekarang Raja Iblis sudah menjadi dua dan Ginso harus mengalahkan dua-duanya. Ginso pun setuju untuk melawan Raja Iblis, namun ia ingin melawan Raja Iblis yang berasal dari dunia lain. Sementara itu, Mao kini telah sampai di desa para Orcs yang sudah ditaklukkan oleh Ginso. Ia pun menyuruh pasukannya menunggu di luar dan ia akan masuk ke dalam mengalahkan para Orcs. Mao yang sudah masuk di dalam kemudian bertemu dengan pemimpin para Orcs dan melawannya. Di sisi lain, Ginso yang tengah mencari Raja Iblis kini bertemu dengan para Orcs yang melaporkan bahwa mereka telah diserang. Saat sampai di desa, pemimpin dari para Orcs kini sudah dalam keadaan terluka. Mereka lalu memberitahu Ginso bahwa yang menyerang desa mereka adalah Raja Iblis dari dunia lain. Jadi di keesokannya Putri Yuki kemudian datang ke rumah Ginso dan memberitahukan bahwa pengawalnya telah melihat kalau Raja Iblis dari dunia lain sudah menyerang desa Orcs. Ginso lalu mengatakan Raja Iblis itu namanya adalah Mao. Seketika mereka semua terkejut, sebab Ginso ternyata mengenalinya. Mereka tidak menyangka kalau Ginso ternyata hidup dengan Raja Iblis. Putri Yuki pun memohon agar Ginso segera menghentikannya, karena sebentar lagi Raja Iblis itu pasti akan sampai di kota. Namun Ginso tetap menolak untuk melakukannya, dan lebih memilih untuk membawa anjingnya jalan-jalan. Saat keluar dari rumah, Ginso sangat terkejut, sebab anjingnya kini telah hilang. Mereka semua akhirnya pergi mencari anjing dari Ginso. Sementara itu Shigun sedang mencoba mencari tahu jejak dari anjingnya Ginso. Ia merasa kalau bahwa anjing itu sudah menghilang dari depan rumah mereka. Hal itu pastinya sudah direncanakan, yang artinya ada seseorang yang sudah mengambilnya. Lalu Klaus melihat Shigun dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Yang mana setelah mendengar cerita dari mereka, ternyata Klaus ini melihat anjing dari Ginso itu. Lalu setelah itu Ginso pun mengunjungi kediaman bangsawan itu. Nah, bangsawan itu tidak mau mengembalikannya, sebab ia sudah membelinya dan anjing itu sudah menjadi miliknya. Menurut Hanako, perkataan bangsawan itu memanglah benar, karena ia juga tidak tahu kalau anjing itu telah dicuri. Karena tidak bisa mengambilnya lagi, Ginso akhirnya mengikhlaskan anjingnya itu dirawat oleh bangsawan. Sebab ia merasa juga anjingnya itu bisa hidup nyaman di rumah bangsawan tersebut. Lalu saat akan pergi, anak bangsawan itu mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Karena kalau ia yang merawat anjing itu dari kecil, ia juga pasti ya akan bersedih jika kehilangannya. Ayahnya lalu memberitahu mereka bahwa Ginso boleh mengambil anjingnya kembali, asalkan ia harus membayar dengan harga yang sudah ia beli juga. Namun harga itu terlalu mahal bagi Ginso, sehingga ayahnya itu menguranginya lagi. Anaknya mohon agar ayahnya mengurangi lagi biayanya. Dengan terpaksa, ayahnya pun mengurangi harganya hingga paling terendah. Akan tapi Ginso tidak sanggup membelinya, sebab ia sekarang sama sekali tidak memiliki uang. Shigun akhirnya mengeluarkan tabungannya dan memberikannya kepada Ginso. Ia mengatakan bahwa uang itu memang sengaja ia simpan jika nantinya mereka sedang mengalami masalah genting seperti sekarang. Mereka akhirnya pergi mengambil anjing Ginso dan membayarnya. Lalu Shigun menanyakan siapa yang sudah menjual anjing Ginso kepadanya. Bangsawan itu menjelaskan bahwa mereka berjumlah 3 orang. Ada yang manusia setengah serigala dan ada manusia yang setengah kucing. Ginso yang sudah mengetahui orangnya langsung saja pergi menemui Kaman dan juga Misa. Ia pun kini tidak memberikan mereka ampun dan mengajar mereka sampai pingsan. Setelah itu mereka kemudian pulang ke rumah dan terkejut
melihat ada binatang iblis di depan rumah mereka. Saat masuk di dalam, ternyata Mao dan yang lainnya sedang menunggu mereka. Mao pun langsung menantang Ginso untuk bertanding dengannya. Begitu pula dengan Joanna yang menantang Hanako untuk melawannya. Tiba-tiba Klaus muncul dan mengatakan akan mengadakan turnamen kedua lagi. Dan kali ini mereka pasti akan mendapatkan untung yang banyak banget jika yang bertanding adalah Raja Iblis melawan Ginso. Ginso pun di sini setuju karena ia ingin membayar uang Shigun yang sebelumnya sudah ia pakai. Semenjak pertemuannya dengan Mao, Ginso kini mulai berhati lagi. Sebab ia merasa Mao ini bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan dengan begitu mudahnya. Mao adalah pegulat profesional yang tidak bisa dianggap remeh olehnya. Lalu setelah itu tiba-tiba Camilla muncul dan memohon kepada Ginso. Ia meminta agar Ginso mengajarinya cara bergulat karena ia ingin mengalahkan seseorang. Melihat tatapan Camilla yang begitu kuat, Ginso pun mau melatihnya. Lalu Klaus dan Shigun merancang arena yang akan mereka buat. Klaus merancang sebuah ring dengan kursi penonton yang lebih banyak. Kursi VIP akan memiliki harga 10 kali lipat dari kursi biasa. Sehingga dengan begini keuntungan yang lebih banyak akan mereka dapatkan. Sementara itu Ginso kini sedang melatih Camilla. Namun Camilla ingin agar Ginso segera melatihnya menggunakan teknik bergulatnya. Ginso mengatakan bahwa Camilla terlebih dahulu harus melatih fisiknya. Karena jika tidak, Camilla nantinya akan mudah dikalahkan. Camilla kemudian menceritakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah kalah kepada lawannya, sehingga kali ini ia harus balas dendam dan mengalahkan musuhnya itu. Pertarungan ini sangat berarti baginya. Untuk itu, ia ingin agar Ginso mengajarinya dengan cepat. Ginso lalu menyuruh Camilla untuk berlatih sendiri terlebih dahulu, sebab ia akan menemui Shigun untuk mengatur jadwal pertandingan mereka. Shigun memberitahu Ginso bahwa mereka baru memiliki 4 pertandingan saja. Sementara Mao sendiri meminta agar mereka mengadakan 5 pertandingan. Mereka berdua akhirnya pergi menemui Kaman dan juga Misa. Ginso di sini mengajak mereka berdua untuk ikut dalam turnamennya lagi. Shigun juga berbicara kepada bos mereka. Jika anak buahnya ikut turnamen itu, maka mereka akan mendapatkan untung yang sangat banyak. Bosnya di sini pun setuju, sehingga Kaman dan Misa kini akan ikut dalam turnamen tersebut. Lalu ketika telah kembali ke rumah, Ginso memikirkan kalau pertandingan pertama, ia ingin membuatnya menjadi pertandingan kelompok. Tiba-tiba Putri Yuki pun muncul dan merasa senang karena Ginso akan bertarung melawan Raja Iblis. Untuk itu ia akan berusaha membantu Ginso sebisa mungkin. Ginso pun akhirnya memasukkan nama Putri Yuki untuk menjadi peserta juga. Shigun dan Hanako kini mulai mengumumkan pertandingannya. Sedangkan para pesertanya mulai melakukan latihan bersama. Beberapa hari kemudian, turnamen tersebut akhirnya dimulai. Orang-orang dari berbagai kalangan datang menonton pertandingan tersebut. Ginso pun memberikan kata-kata penyemangat kepada anggota yang akan bertanding. Ia ingin agar mereka bertarung tanpa harus ada penyesalan yang tersisa. Celes, petualang terkuat, dan Putri Yuki yang akan menjadi peserta pertamanya. Mereka pun akan melawan iblis binatang buas dari pasukan Raja Iblis. Saat pertandingan dimulai, Putri Yuki pun yang akan maju pertama. Akan tapi karena Putri Yuki terlalu bersemangat membuat ia dengan mudahnya dikeluarkan dari ring. Untungnya petualang terkuat dan Celes berhasil bekerjasama dan mengalahkan lawannya itu. Sehingga pertandingan pertama dapat mereka menangkan. Pertandingan kedua, Raja Orcs akan berpasangan dengan Kobon. Dan pertarungan itu juga dimenangkan oleh mereka berdua. Sehingga pertandingan kedua dimenangkan oleh tim dari Ginso. Di pertandingan ketiga, Kama dan Misa yang akan bertanding. Namun karena lawan mereka terlalu kuat, dengan cepatnya mereka malah langsung dikalahkan. Pertandingan keempat, Camilla akan melawan Rose. Saat pertandingan dimulai seperti sebelumnya, Rose terus saja menyerang Camilla. Hal itu membuat Camilla mengingat pesan dari Ginso untuk fokus dan memperhatikan gerakan dari lawannya. Karena seberapa kuat pun lawannya, pastinya lawannya itu akan lengah. Lalu Rose yang terus menyerang Camilla kini berhasil melancarkan pukulannya dan menjatuhkan Camilla. Akan tapi Camilla yang melihat kesempatan langsung saja membanting Rose. Ia pun senang karena berhasil mengalahkan si Rose. Namun karena terlalu senang, ia sampai lupa untuk mengunci Rose. Sehingga Rose di sini bisa bangkit kembali dan mengalahkan Camilla. Camilla pun sangat bersedih dan minta maaf kepada Hanako karena tak bisa menang. Bagi Hanako, Camilla sudah bertarung dengan sangat bagus karena mempersembahkan harga dirinya. Ia pun sudah menganggap Camilla sebagai seorang pemenang. Singkat cerita, pertandingan kelima kini akhirnya dimulai. Pertandingan yang mempertemukan Raja Iblis Mao dan sang pahlawan Ginso.
Saat pertandingannya dimulai, Ginso merasa terkejut dengan Mao, karena biasanya Mao selalu maju duluan mengincar leher dari lawannya. Mao ternyata sudah tidak ingin melakukan kesalahan yang sebelumnya lagi, karena ia tahu jika memakai gayanya seperti yang biasa, Ginso pasti akan langsung menangkapnya dan membantingnya. Mao pun mengingat kekalahannya yang sebelumnya, yang mana ketika ia telah kalah, Mao terus berlatih memperkuat dirinya. Mao terus saja melakukan latihan yang keras, karena ia sangat terobsesi untuk mengalahkan Ginso. Akan tapi setelah melakukan latihan yang keras, Ginso malah menghilang di tengah-tengah pertarungan mereka. Lalu Ginso akhirnya memutuskan untuk maju menyerang duluan, sebab ia merasa penonton sudah mengantuk melihat mereka berdua yang hanya berdiam diri saja. Menurutnya mereka adalah seorang pegulat yang pro, sehingga mereka harus bisa bertanding dengan menghibur para penonton. Mereka berdua kemudian saling menyerang dan menunjukkan tekniknya masing-masing. Namun dari pinggir ring itu ada Anji Ginso yang sedang duduk. Hal itu membuat Mao tertekan, sebab ia ternyata takut kepada seekor anjing. Sebelumnya ia sudah berusaha untuk menghilangkan kelemahannya itu dengan pergi ke kebun binatang. Akan tapi ia juga ternyata tidak bisa mengalahkan rasa takutnya itu. Untungnya Joanna dan Rose menyadari hal itu, dan mereka pun bergegas mengambil anjingnya Ginso. Melihat hal itu, Ginso langsung saja mengejar mereka berdua. Begitu pula dengan Mao, yang ternyata mengejar Ginso sampai keluar ring pertarungan. Setelah mendapatkan anjingnya kembali, mereka berdua langsung melanjutkan pertarungannya di luar ring, yang mana hal itu membuat para penonton dari pihak manusia dan pihak iblis saling menyerang. Untungnya sebelum waktu pertarungan habis, mereka berdua sudah masuk di dalam ring. Saat pertandingan dilanjutkan, Mao berhasil menjatuhkan Ginso dan menyerangnya dengan tekniknya. Tapi Ginso berhasil bangkit kembali dan menyerang Mao dengan teknik andalannya. Akhirnya Ginso pun kini dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan kelima. Dan dengan begini, tim dari sang pahlawanlah yang menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Lalu Ginso pun diberikan piala dan juga hadiah uang oleh Klaus. Sementara itu Joanna yang melihatnya merasa kalau mereka harus segera pergi. Namun sebelum pergi, Hanako datang memperingati mereka bahwa saat ini ia dan Carmilla sedang mengawasi sang pahlawan, dan ia sama sekali tidak membutuhkan bantuannya. Seketika Joanna menjadi takut dan bergegas untuk pergi. Setelah pertandingan itu, Klaus memberitahu kepada Sigun keuntungan yang mereka sudah dapatkan, yang mana dengan hasil penjualan tiket serta makanan yang mereka jual, keuntungan mereka kali ini melebihi dari yang mereka sudah perkirakan. Akan tetapi karena banyaknya kerusakan yang terjadi di arena pertarungan dan beberapa kios yang hancur akibat kekacauan sebelumnya, hal itu membuat uang yang didapatkan oleh Sigun tidak ada, karena uangnya akan digunakan untuk menutupi semua itu. Di sisi lain, Ginso dan yang lainnya kini sedang mengadakan pesta di kuil petualang. Mao dan pasukannya juga ikut dalam pesta tersebut. Lalu Sigun yang sedang sangat marah kini datang mencari Ginso. Akan tetapi amarahnya itu hilang dikarenakan melihat kedekatan antara manusia dan para binatang iblis. Di keesokannya Mao kini memutuskan untuk pergi dan berlatih lagi, sehingga nantinya ia bisa kembali lagi melawan Ginso dan melakukan pertandingan gulat. Saat Mao telah pergi, Sigun lalu menyuruh Ginso untuk pergi ke kuil petualang mencari pekerjaan. Sebab saat ini mereka sedang memiliki banyak hutang. Ia juga menyuruh Hanako dan Carmilla untuk mengikuti Ginso. Namun tiba-tiba kepala kuil petualang datang memberitahu mereka bahwa Minotaur kini telah muncul di hutan. Ia ingin mereka mengalahkannya karena hadiahnya juga pastinya akan banyak. Ginso dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk pergi dan mengalahkan Minotaur tersebut. Lalu setelah itu, cerita pun berakhir sampai di sini.
どうせ君だよ。